Bapak Ibu, mari kita serukan yel-yel usia lanjut. Usia lanjut, beriman, sehat, sukacita. Usia lanjut, peduli, cerdas, berarti. Karena tua itu anugerah. Bapak Ibu, mari kita sambut anugerah Tuhan yang saat ini telah hadir bersama kita semua dengan sebuah pujian yang mengagungkan namanya dan menyatakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagiku dan bagi kita semua. Mari kita nyanyikan bersama. Bapak, Ibu, dan sahabat Ula, mari kita buka acara ini dengan terlebih dahulu mengundang Ibu Ketua Komisi Usia Lanjut. Mari kita undang Ibu Yusefin, kami persilahkan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Ya, kami percaya semuanya luar biasa. Karena kita punya Allah yang sungguh amat luar biasa.
Pada pagi menjelang siang hari ini, kita selayaknya bersyukur masih diberi kesempatan bertemu kembali dalam acara Persekutuan Lansia GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sehingga meskipun masih dalam suasana terkungkung oleh pandemi COVID-19, kita masih bisa bertemu, berkumpul meskipun belum diperbolehkan dengan cara tatap muka. Kita masih secara online atau menggunakan alat-alat mulmed dalam menyatakan kerinduan kita masing-masing. Kami tetap percaya bahwa berkat Tuhan tidak berkurang bagi kita masing-masing meskipun kita berjarak satu sama lain di dalam keberadaan kita saat ini. Nah, inilah salah satu wujud ketaatan kita kepada pemerintah untuk ikut menahan penyebaran virus COVID-19 dan bila mungkin kita menghentikannya. Bapak Ibu para lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan acara ini kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait sehingga acara hari ini dapat terselenggara dengan baik. Khususnya kepada Bapak Pendeta Adon Syukmana yang akan menyampaikan isi hati Tuhan melalui penjabaran firman-Nya untuk kita semua pada saat ini. Dan kepada semua Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti dan memanfaatkan acara ini sampai akhir nanti, kami yakin dan percaya berkat Tuhan terus mengalir atas kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya mari kita ikuti acara demi acara dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Mari kita buka acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kami punya Allah yang begitu luar biasa. Sehingga pada pagi hari menjelang siang ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat berkumpul bersama-sama mengadakan persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Gatot Subroto di tempat ini. Walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami di tempat ini, bahkan juga para lansia kami yang berada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, apa yang akan kami terima pada pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat Ulan, sebelum kita melangkah ke acara yang berikutnya yaitu firman Tuhan, mari kita bersatu hati untuk menghayati sebuah lagu yang sekaligus merupakan pertanyaan bagi kita semua. Adakah beban berat hidupmu? Lagu ini juga mengajak kita semua untuk menyatakan secara langsung, untuk berseru kepada Tuhan segala gundah gulana dan keluh kesah hati kita. Kita nyanyikan bersama, adakah berat beban hidupmu? Sampai kapan
sahabat bulan, dengan terdengarnya lagu ini maka tibalah kita pada acara yang paling kita nanti-nantikan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini mengambil tema menghadapi kenyataan hidup. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dan bagaimana pula firman Tuhan menyatakannya? Mari kita tanyakan pada beliau, Pendeta Adon Sukmana, yang di saat ini sudah mempersiapkan diri untuk menaburkan firman Tuhan bagi kita semua. Kami persilakan Bapak Pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami pada saat ini boleh bersekutu, sekalipun saat ini kami sangat terbatas. Dan kami percaya dalam keterbatasan kami justru Engkau hadir dan menyempurnakannya. Pimpin hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan ini, agar hamba-Mu ini dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri inginkan, apa yang ingin Tuhan sampaikan. Ampuni keberdosaannya dan ampuni ketidaklayakannya. Kami percaya Tuhan sendiri yang sungguh beracara pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini di gedung gereja kita pada saat ini ada Bu Yayan, ada Bu Yosefin, ada Bu Wi. Ini artis-artis cool yang akan selalu senantiasa menemani kita. Saat ini saya juga mau menyapa oma-opa yang ada di YouTube. Kita tidak bisa berinteraksi, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan bulan depan kita sudah mulai bisa berinteraksi ya, melalui aplikasi-aplikasi sosial media yang ada. Ada 15 orang yang saat ini bergabung bersama dengan kita ya. Yang saya tahu ada Pak Justin, selamat pagi Pak Justin. Ada Pak Dwi tadi, selamat pagi Pak Dwi. Ada satu lagi nickname yang saya enggak terlalu kenal karena pakai nama yang lain ya. Selamat pagi juga, selamat pagi buat yang lain-lain. Nah Bapak Ibu, pada hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungi bersama adalah menghadapi kenyataan hidup. Menghadapi kenyataan hidup. Dan bacaan atau firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, namun juga memelihara dalam kehidupan hari lepas hari, namun juga terlebih dari itu melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Oma opa yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya diminta oleh salah seorang keluarga untuk datang ke rumah karena orang tuanya ada seorang oma yang sudah lanjut usia, itu sudah tidak mau makan, ya, sudah tidak mau makan ceritanya. Nah, ketika saya datang ke sana ya karena seizin keluarga tentunya ya, karena kalau hari-hari begini agak ngeri ya mengunjungi lansia tanpa izin, tiba-tiba datang itu waduh bisa bahaya gitu ya. Tapi karena justru diminta oleh keluarga maka saya datang. Ya, saya kasih tahu bahwa keberadaan saya begini aman gitu ya. Lalu kemudian saya datang, saya sehat ya, dalam keadaan sehat. Saya datang mengunjungi bersama dengan istri saya. Nah, kondisi si oma ini sudah kurus banget. Sudah ya beda sekali dengan terakhir saya lihat begitu ya. Sudah sangat kurus sekali. Tapi masih bisa bercanda, masih bisa ngobrol begitu. Salah satu hal yang membuat saya tertegun dan membuat saya kagum adalah oma ini menyampaikan bahwa dia itu sudah siap kok untuk menghadap Tuhan. Ya. Ini yang membuat saya, dan dia ngomong seperti itu tanpa beban emosi apapun, Bapak Ibu. Tanpa beban emosi yang misalnya saya siap Adon untuk mati, kayak gitu. Biasanya kalau orang ngomong kayak gitu ya nggak siap, malah kayak gitu ya. Atau dengan tangisan, aduh aku belum siap, enggak. Gitu. Tapi dia dengan sangat tenang. Tanpa beban emosi apa-apa, dia bilang, saya siap kok Pak Adon kalau Tuhan panggil saya sewaktu-waktu. Udah siap Oma? Udah siap. Loh, kenapa sih nggak siap? Kata si Oma. Kan kita semua toh pada akhirnya akan dipanggil Tuhan semuanya. Saya siap. Kenapa Oma siap? Karena saya tahu kok. Tuhan ketika manggil saya akan ada di tempat yang jauh lebih enak. Jauh lebih tenang, jauh lebih sukacita. Wah, saya kagum Bapak Ibu. Saya kagum sekali dengan kesiapan si oma opa ini. Ya kalau mengunjungi lansia, apalagi lansianya sudah sakit-sakitan begitu ya. Sebetulnya kan rasanya kepingin bertanya, oma udah siap belum gitu kan ya. Opa udah siap belum kalau seandainya dipanggil Tuhan. Tapi kan saru ya, ya. Dan selain saru juga kayaknya kok kurang ajar banget gitu ya. Kayak kamu yakin aja kalau seandainya bukan kamu duluan gitu kan ya. Oke, kan umur kita nggak ada yang tahu. Kita masih ingat ya, kita ditegur dan diingatkan oleh Tuhan. Umur usia itu nggak ada yang tahu. Ya bagaimana kita melihat di bulan Desember yang lalu pendeta kita dipanggil Tuhan dalam usia yang sangat muda. Ya, dia berjumpa dulu dengan Tuhan ketimbang oma dan opa, gitu. Nggak ada yang tahu begitu. Tapi menariknya adalah apakah kita sudah siap menghadapi kenyataan hidup ini? Apakah kita siap menghadapi perubahan-perubahan yang ada?
Setiap orang menghadapi, apalagi sekarang ya, masa-masa sekarang, setiap orang kadang nggak siap gitu menghadapi kenyataan yang ada gitu. Ya ini faktanya terjadi seperti ini. Misalnya, wah orang sampai saat ini musibah corona ini sudah terjadi sepertinya sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun terjadi di dunia ini. Tapi saya melihat masih saja ada orang yang belum siap gitu, masih menolak begitu. Enggak lah ini rekayasa, enggak lah ini begini, enggak lah ini bohongan, enggak ini sebetulnya enggak ada apa-apa. Mereka enggak siap gitu. Walaupun sudah banyak jatuh korban, dia enggak siap menerima kenyataan kehidupan ini. Dan menurut saya pribadi loh ya, orang itu memang setiap manusia itu memang awalnya gak akan siap menerima perubahan. Ya, nggak usah begitu dah. Saya berkali-kali khotbah khotbah tentang bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri, sabar terhadap penderitaan, begitu kan? Saya kalau khotbah kan seringkali menyampaikan seperti itu kan. Tapi ketika pertama kali ditelepon sama sinar kasih, Pak positif, wah rontok. Sama juga gitu, gak siap gitu. Aduh gimana ya, gak siap. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lansia menurut saya adalah orang yang harus berhadapan dengan perubahan yang begitu besar ya, dibanding dengan kelompok usia lainnya. Bagaimana tidak? Misalnya oma opalah yang harus berhadapan ketika misalnya pasangan hidupnya meninggalkan oma opa. Itu sebuah perubahan yang sangat signifikan, sangat besar itu. Biasanya ada yang nemenin, biasanya ada yang bersama, ya walaupun sudah sama-sama tua begitu ya. Apalagi kalau yang sudah usianya hidup bersamanya sudah sangat lama sekali, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Wah itu rasanya, saya yang baru mau 9 tahun, baru mau 10 tahun aja membayangkan, rasanya kalau membayangkan enggak deh, tolak begitu ya. Apalagi kalau ngalami seperti itu, waduh kehilangan dan segala macam. Enggak cuma kehilangan pasangan hidup, kehilangan anak, walaupun anaknya enggak mati loh ya. Tapi karena anaknya itu pindah kota misalnya, harus bekerja di kota lain. Yang selama ini bersama-sama, aduh ini berubah lagi. Kehilangan teman. Ya. Kehilangan teman. Beberapa waktu ini, apalagi dengan musibah corona ini, ada oma yang saya tahu kehilangan anaknya karena meninggal karena kena corona begitu ya. Waktu saya telepon, saya doakan, nangis. Ya, kuatkan ya Pak Adon, kuatkan saya ya Pak Adon. Kita tidak siap dengan perubahan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini memberikan sebuah contoh teladan ketika Tuhan Yesus harus menerima kenyataan. Ya kita bisa mengatakan bahwa yang namanya Tuhan Yesus ya Tuhan ya kan, Tuhan mah siap-siap saja, Tuhan mah perkasa, Tuhan mah pokoknya Tuhan. Apapun bisa saja, tapi jangan lupa loh, pribadi Tuhan Yesus itu bukan cuma 100% Allah. Tapi pribadi Tuhan Yesus itu juga 100% manusia. Justru karena kemanusiaan Yesus itu kita belajar bahwa Yesus itu juga bergulat bersama dengan kita. Kalau kita itu tidak siap pada perubahan, Yesus itu juga sebetulnya sebagai manusia, dia tidak siap dengan perubahan itu. Apalagi ketika dia tahu bahwa saatnya akan tiba. Bahwa dia akan dicaci maki, dia akan dipukuli, dia akan mengalami penderitaan. Bapak Ibu kita beruntung karena kita nggak tahu kapan Tuhan panggil ya kan. Bagaimana kalau seandainya kita tahu kapan dan bagaimana kita akan mati dan waktunya sudah dekat, waduh rasanya semua dicepak-cepak disiap-siapin,
Semua diomongin jadi satu. Terus kita sudah makin hari ketika kita semakin mendekati maut itu rasanya aku akan meninggalkan ini dan aku akan memasuki yang gak pasti, yang saya masih gak tahu ini depan ini bagaimana, itu sangat membingungkan sekali dan sangat menakutkan sekali. Saya percaya kemanusiaan Yesus pun juga merasa bahwa aduh ini sebentar lagi aku akan masuki Via Dolorosa. Sebentar lagi aku akan memasuki jalan salibku. Bahkan sampai pada puncak kematian di atas kayu salib itu menurut saya takut. Kalau nggak Tuhan Yesus, kalau nggak takut Bapak Ibu, nggak ada cerita di Taman Getsemani dia menangis, dia berdoa sampai keringatnya seperti mencucurkan darah. Tidak ada manusia yang ketakutan sampai seperti itu. Sampai bilur-bilur pembuluh darahnya pecah karena ketakutan, karena kegentaran apa yang akan ia alami. Tapi menariknya, Tuhan Yesus menghadapi kenyataan itu. Dia tidak lari dari kenyataan itu. Dia hadapi. Itu adalah sebuah fakta yang dia tidak bisa lari. Masa depan adalah sebuah fakta yang kita tidak bisa lari, kita tidak bisa mengelakkan. Kematian, ditinggal sahabat, ditinggal anak, tubuh yang semakin menua, yang semakin tidak sehat, ya. Itu adalah sebuah kenyataan yang nggak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Ya walaupun saya pernah terima kiriman video, justru ada oma yang bertekad mulai hidup sehat di usia yang ke-70. Dan sekarang ketika dia jadi usianya 85, dia menjadi apa? Menjadi coach, ya, menjadi oposi ya, coach yang di tempat kesehatan itu loh. Di tempat gym, tempat fitness. Oma udah umur 80, 85 tapi apa? Ototnya kayak keker gitu tuh. Ada oma apa? Ada sih oma yang seperti itu. Justru pada usia 80, 85 kesehatannya jauh lebih baik sebelum waktu dia masih muda. Ada yang seperti itu, ada ya. Kalau Tuhan izinkan ada. Tapi pada umumnya ya begitulah manusia. Dan itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang menerima kenyataan. Gimana caranya supaya saya bisa menerima kenyataan bahwa ini saya harus berubah, bahwa saya harus memasuki masa-masa perubahan ini. Gimana caranya? Tips dari Tuhan Yesus ada 3 hal. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Itu tips dari Tuhan Yesus. 3 hal. Menyangkal diri, lalu yang kedua memikul salib, yang ketiga mengikut aku. Kita lihat dulu yang menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal artinya menolak. Siapa yang ditolak? Yang ditolak adalah diri kita sendiri. Yang ditolak adalah keinginan kita sendiri. Memang yang namanya manusia, Bapak Ibu, oma opa, tidak ada yang dilahirkan ke dunia ini tanpa keinginan. Ada enggak orang yang ada di dunia ini kalau ditanya kamu kepingin apa? Enggak kepingin apa-apa. Enggak ada. Semua itu pasti punya keinginan, ya kan? Tapi yang sering saya katakan ketika saya terinspirasi dari ajaran Hinduisme, ini menurut saya menarik. Semakin kita mengejar keinginan itu, saya lupa dari Hinduisme atau dari Buddhisme saya lupa. Semakin kita mengejar keinginan itu, Bapak Ibu, maka seperti kita menyiram api dengan minyak. Makin barap-barap, makin apa? Makin gak jadi, makin gak padam, makin bertambah terus. Gak akan ada hentinya. Yang namanya keinginan itu gak ada akan hentinya. Dia bisa berhenti kalau apa?
kalau kita menyangkal diri kita, kita menolak diri kita. Kita harus belajar berkata tidak. Untuk siapa? Untuk diri saya. Tidak untuk diri saya. Duh, kalau siang-siang begini, habis persekutuan nanti, kayaknya enak ya kalau selesai minum 1 gelas es teler ditemani dengan nasi padang yang ada kikilnya, ada otaknya. Waduh ya. Saya kalau cerita begitu, Bu Yuli langsung mual dan muntah-muntah. Dia langsung mual, bayangin begitu dia mual. Tapi bagi saya, wah itu, gitu ya, semua dimasukin ke perut, pasti enak sekali. Tapi yang namanya menyangkal diri mengatakan tidak. Saya menyangkal bahwa itu tidak enak. Enak siapa bilang iya, tapi buat saya itu tidak, saya tolak, saya tolak. Oma dan opa kan sekarang juga sering hidup dengan seperti itu, menyangkal diri walaupun yang kecil-kecil. Menyangkal diri terhadap emping. Makan emping 1 lodong 1 toples, oh iya besoknya nggak bisa jalan ya. Karena asam uratnya jebol, asam uratnya langsung naik. Kan ada kan makanan-makanan yang oma opa harus sangkal. Tidak, saya sudah sadar diri, saya sudah tua. Ya saya tidak bisa. Tapi bukan cuma makanan saja, seluruh hidup. Duh rasanya kepinginnya tuh diladeni lah. Semakin tua kan kepinginnya saya diladeni. Kepinginnya saya tidur aja di rumah. Kepinginnya saya tidak, tapi tadi kita membuka dengan yel-yel bahwa yel-yel itu semakin tua, lansia itu cerdas. Apa? Tadi yel-yelnya apa? Tua itu anugerah, terus apa? Cerdas, peduli berarti ya? Oh, cerdas berarti. Iya. Ayo tolak, ditolak. Pemikiran-pemikiran, aduh aku sudah tua, enggak bisa apa-apa, bisanya diladeni, cuma ada di atas kasur tok, pipis saja suruh manggil orang. Tolak pikiran itu, sangkal pikiran itu. Kita menyangkal diri. Semakin tua, kalau pikirannya manusia, hitungannya manusia, semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat waktunya, walaupun belum tentu loh ya, siapa tahu saya duluan, kita kan nggak tahu. Semakin kita harus semakin berarti, semakin menjadi berkat, bukan semakin menjadi beban. Jangan dong. Mari kalau memang harus meninggalkan dunia ini dalam waktu dekat, mari kita tinggalkan dunia ini dengan menjadi berkat. Ya, mari kita tinggalkan dunia ini dengan penuh dengan berkat, sehingga ketika kita meninggalkan semuanya, kita bisa berkata bersama-sama Tuhan Yesus, sudah selesai. Ya, jangan ngomongnya sebentar Tuhan masih ada utang, jangan dong. Sebentar Tuhan masih ada tugas, jangan, selesaikan. Sudah selesai. Saya sudah melakukan apa yang sudah harusnya saya lakukan. Mari sangkal diri, sangkal keinginan-keinginan kita yang buruk-buruk. Lalu hal yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan apa? Pikul salib. Wah, orang Kristen itu tidak boleh senang Bapak. Oh, siapa bilang? Ya boleh senang dong, ya. Jangan terus gara-gara wah saya orang Kristen nih, saya harus pikul salib. Kalau gitu saya harus susah. Hal tadinya enggak susah dibikin susah. Gimana caranya ya? Oh gini aja. Aku tak nyolong aja di Indomaret supaya saya nanti ditangkap. Kan nanti saya jadi susah. Ki golek perkara bukan cari salib tapi memikul salib Bapak Ibu, bukan cari-cari salib. Ya.
Memikul salib itu apa? Kalau memang kita dikasih, nih pikul ya, ya sudah saya pikul. Ya, ada oma yang pernah, ini ngomong-ngomong yang cerita sama saya, oma-oma ya, saya nggak pernah cerita tentang opa ya. Ada oma yang pernah cerita sama saya, ketika dikunjungi, ngomong, Pak Don, saya tuh udah capek hidup. Kenapa oma? Kok capek hidup? Usia saya sudah tua, tapi saya ini kok masih dibebani sama anak. Anak ini harus jadi tulang apa? Saya ini harus jadi tulang punggungnya anak-anak. Duh, salib saya berat sekali. Ya saya prihatin ya. Tapi memang kadang-kadang Tuhan belum memanggil kita karena ada tugas yang harus kita selesaikan. Ya kita syukuri kalau kita masih dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun anaknya juga harus diajari ya. Kamu tuh sayang dong sama sama mamahmu, sama papahmu ya. Jangan jadi beban terus walaupun sampai sekarang sudah usia lanjut. Ayo berdiri di atas kakimu sendiri. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau ternyata memang sampai saat ini masih jadi tulang punggung, yaitu salib yang harus dipikul, ya mari dipikul dengan senang. Tuh, dimikul salib kok dengan senang. Karena di Injil yang lain Tuhan Yesus bilang apa Bapak Ibu? Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kuberikan itu enak dan bebannya pun ringan. Ya. Karena pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita pasti tidak melebihi kekuatan kita. Ya, mari ayo. Yang namanya salib kan berat, salib kan tidak enak, tapi mari kita pikul dengan sukacita. Rahasia awet muda juga itu. Ya kalau kita semuanya sukacita, dengan tenang menerima kenyataan hidup ini, menghadapi kenyataan hidup ini, ya memang ini apa salib yang harus saya pikul, ya sudah dibawa. Ya, tapi bukan cari-cari salib. Dokternya sudah bilang, ya, Bapak ada kencing manis ya. Tidak boleh minum manis. Terus Coca-Cola 1 liter diminum. Besoknya masuk rumah sakit. Itu cari-cari salib namanya. Malamnya langsung masuk ke rumah sakit. Terus bilang ini salib yang harus aku pikul. Apaan? Bukan salib yang mesti dipikul. Itu cari-cari salib. Udah bilang, dokternya bilang jangan ya. Ini kencing manis. Sampai sekarang dah masih terus perawatan gara-gara minum minuman itu ya, seperti itu ya. Tadi saya sebut merek ya Bapak Ibu ya. Ini karena di YouTube saya mau ngomong bukan karena Coca-Colanya ya, tapi karena memang yang bersangkutan punya gula ya, gula yang sangat tinggi malah minum seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Tadi di awal saya katakan saya salut sekali dengan Oma tadi yang sudah siap. Kenapa? Karena dia memelihara imannya. Nah, Oma dan Opa ini usianya sudah 60 lebih, 70 lebih, 80 lebih. Mana kalau kita punya satu Oma ya yang usianya 102 tahun. Wah, luar biasa ya. Ada Oma yang kita punya anggota lansia ada yang umurnya 102 tahun, 1 abad lebih. Dan masih bisa bicara, masih bisa kemana-mana. Nah, kesehatan kita perjuangkan. Ekonomi kita perjuangkan. Tapi jangan lupa ada satu hal yang juga kita harus terus perjuangkan. Iman kita kepada Yesus. Itu terus kita perjuangkan. Ikut aku, ikut aku. Mungkin ada saat-saat di mana kita sudah mulai goyah karena begitu banyaknya pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, Tuhan katakan, ikut aku, ayo ikut aku. Karena kita nggak tahu pada waktunya kapan. Jangan sampai ketika kita justru pada saat meletakkan, Tuhan saya tidak kuat Tuhan, saya melepaskan. Di situ malah Tuhan panggil kita, aduh. Ya.
Itu siapa saja, nggak cuma oma opa, begitu juga saya. Sebagai pendeta, wah saya melayani Tuhan. Pada satu sisi saya sudah nggak kuat, saya bilang saya nggak kuat Tuhan. Ikut Tuhan Yesus sepertinya tidak bisa senang. Saya tinggalkan ya Tuhan ya. Saya tinggalkan sebentar aja. Pas dilepaskan salibnya, pas meninggalkan Tuhan Yesus, baru saja dipanggil. Dan aduh, Tuhan bisa balikin saya lagi nggak? Nggak bisa. Tuhan bisa balikin saya lagi nggak? Saya tak ulangi ikut Tuhan lagi, sudah tidak bisa. Ya, ikut Tuhan Yesus, apapun keadaan, sampai kapanpun waktunya. Ketika Tuhan panggil dan kita tetap memperjuangkan iman kita, kita bisa berkata bersama-sama dengan Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Sehingga akhirnya kita bisa menghadapi kenyataan kehidupan yang ada. Mari oma opa, kita semua juga yang ada di saat ini, yang ada di YouTube, 20 orang yang ada di YouTube, ya. Dan juga nanti yang setelah ini menyaksikan siaran tundanya, yuk kita ikut Tuhan. Ayo kita berani menghadapi kenyataan hidup. Ya. Sangkal diri, sangkal keinginan kita. Pikul salib, kalau memang Tuhan memberikan salib pada kita, jangan takut untuk menderita. Ya, penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Dan segala perkara yang ditanggungkan kepada kita, itu Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, sehingga kita mampu untuk mengangkat, menanggung segala perkara yang ada. Itu janji Tuhan. Ayo pikul salib. Walaupun tidak cari-cari susah, tapi kalau memang ada susah yang harus kita terima karena kita ikut Tuhan, kita terima dengan sukacita. Dan yang terakhir, jangan pernah tinggalkan iman percaya kita pada Tuhan Yesus, walaupun sejenak, walaupun sesulit apapun, jangan pernah tinggalkan. Ikut terus, hadapi kenyataan hidup dengan berani, dengan sukacita. Dan jika pada saatnya nanti Tuhan memanggil kita, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah selesai. Dan Tuhan berkata kepada kita, baik sekali, hai kau hambaku yang baik dan setia. Mari ikut aku bersama-sama dengan kesukacitaan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami. Kalau pada saat ini ternyata kami diminta untuk terus setia mengikut Tuhan, menerima kenyataan hidup yang berubah ini, menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan tolong kami. Tidak mudah untuk menjalani ini, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan menghadapi kenyataan hidup dengan sangat baik. Mari Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Kami percaya jika nanti pada saatnya Tuhan akan memanggil kami, jika pada saatnya nanti pada waktunya tugas kami sudah selesai di dunia ini, maka kami boleh berkata bersama-sama dengan Tuhan, inilah aku sudah selesai. Dan Tuhan juga boleh menyambut kami di dalam kebahagiaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima segala perubahan dan kenyataan hidup yang kami alami. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada 3 artis kita. Terima kasih Bapak Pendeta Adon Sukmana yang telah mendebarkan firman Tuhan bagi kita semua.
Bapak, Ibu, dan sahabat Wulan, firman Tuhan sudah kita dengar, sudah kita renungkan. Untuk selanjutnya kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita merespon firman Tuhan dengan sebuah lagu yang mengajak kita semua untuk selalu berpegang erat pada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jalan kehidupan bagi kita semua, baik di masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Kita nyanyikan bersama firman-Mu ku pegang selalu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk acara selanjutnya kami akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang bertepatan ulang tahun di bulan Maret ini. Tentu saja nama-nama Bapak Ibu sudah tertera di layar HP kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan serta tuntunan Tuhan. Selamat ulang tahun Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat kekasih Tuhan, saat ini kami akan memanjatkan syafaat. Untuk itu mohon kesediaan Bapak Adon Sukmana untuk memandu kami dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Ya, kita sama-sama berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu dan kami boleh menikmati sapaan Tuhan dalam firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk orang tua kami yang juga berulang tahun pada saat ini. Kiranya Tuhan juga boleh selalu senantiasa memberkati orang tua kami di tengah-tengah pandemi yang ada. Kiranya Tuhan juga sertai mereka semua. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pengurus school yang harus berhadapan dengan masa pandemi yang saat ini masih terus kami alami. Mereka harus terus memikirkan bagaimana menyapa para usia lanjut ini, warga usia lanjut dengan sabda Tuhan. Bagaimana mereka harus terus bertanggung jawab untuk memelihara iman para usia lanjut ini. Ini bukan sesuatu yang mudah Tuhan. Banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi.
Tapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan yang bergabung bersama dengan mereka, membantu mereka tim multimedia. Kami berdoa teman-teman tim multimedia pun juga harus terus belajar dan memperbaiki diri. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberikan hikmat, memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan sukacita dalam pelayanan, sehingga mereka dapat terus mendampingi komisi usia lanjut dan komisi-komisi yang lain di saat-saat tersulit dan penuh dengan tantangan ini. Kami percaya Tuhan akan memakai setiap kami. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, orang tua kami, para lansia yang ada. Kiranya Tuhan pelihara kesehatan mereka semua. Tuhan pelihara dan Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Terutama dalam masa pandemi seperti ini, para lansia adalah orang-orang yang cukup rentan. Kami percaya Tuhan juga terus berkati dan kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini ada beberapa rekan-rekan kami, orang tua kami yang sudah mulai menerima vaksin. Nah, kiranya vaksin ini bisa membentuk antibodi tubuh mereka dengan semakin baik, dan mereka boleh terhindar dari persoalan COVID ini ya Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus mendoakan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik, tanpa harus menghadapi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami pada saat ini. Dengan segala pergumulan gereja ini ya Tuhan, mari Tuhan campur tangan agar gereja ini tetap terus ada dan bersama dengan Tuhan untuk terus menjadi berkat. Apapun yang gereja ini butuhkan, Tuhan sendiri yang mencukupkannya. Kami percaya itu ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat. Biarlah semuanya berkolaborasi supaya setiap keputusan, setiap tindakan justru menyelamatkan masyarakat, seluruh bangsa, sehingga bangsa kami pun juga boleh keluar dari persoalan pandemi, bahkan menjadi bangsa yang penuh dengan berkat, yang terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ini kami juga pada saat ini teringat kepada rekan-rekan kami yang sudah berulang tahun, yang saat ini dirayakan dengan sangat terbatas, yang biasanya dirayakan dengan memberikan hadiah kecil, tetapi saat ini tidak bisa karena pandemi yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan memberikan hadiah yang terindah, yang Tuhan sendiri yang memberikannya di ulang tahun mereka pada saat ini. Dan berkat-berkat Tuhan terus menyertai mereka bersama dengan keluarga mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami menutup persekutuan kami pada saat ini dengan bersama-sama meminta dan mengharapkan berkat Tuhan turun kepada kami. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa yang melampaui segala akal pemikiran kita, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mau berkorban untuk kita semua, dan kasih dari Roh Kudus yang mau menghibur dan menguatkan kita selalu ada pada diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Adon. Bapak Ibu kekasih Tuhan, acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita berpisah Bapak Ibu, sebuah lagu mengajak kita semua untuk selalu membawa berita, dan kita harus mantap membawa berita. Sesuai dengan judul lagu ini, kita harus membawa berita.
Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu di acara ini. Dan kami berharap semoga acara ini berguna bagi sesama, bagi kita semua, dan terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat berjumpa kembali di acara mendatang. Tuhan Yesus memberkati.